balik lagi sama aku di sini, Kevira Elsarani Kailuhu. Aku merupakan salah satu mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Hari ini aku mau bahas tentang budaya jam karet. Teman-teman tahu kan budaya jam karet itu apa? Jam karet atau yang lebih sering kita bilang ngaret adalah sebutan bagi suatu acara atau kedatangan seseorang yang tidak tepat waktu atau mengulur waktu. Sebagai contoh, misalkan kita datang ke sebuah acara yang harusnya mulai jam 9 pagi, tapi mengulur waktu atau jadi ngaret, jadi jam 10 pagi mulainya. Aku yakin teman-teman semua pasti pernah mengalami jam karet ini, atau kalian termasuk orang yang suka ngaret. Ayo ngaku. Karena jam karet ini sering terjadi atau suatu kebiasaan yang sudah sering terjadi pada seseorang, sehingga kebiasaan yang terus-menerus terjadi akan membudaya kepada diri seseorang ataupun kelompok. Di Indonesia sendiri, jam karet bukanlah hal yang baru, karena pasti semuanya juga pernah mengalami atau menjadi oknum yang suka ngaret. Dan kali ini aku ingin membahas apa sih penyebab terjadinya budaya jam karet itu. Yang pertama, kebiasaan suka menunda. Suka menunda itu merupakan salah satu penyebab jam karet itu bisa terjadi. Banyak orang yang suka menunda melakukan sesuatu. Contohnya seperti menunda pertemuan. Tentu hal-hal yang seperti ini mempengaruhi waktu orang lain yang ada dalam pertemuan tersebut. Bisa saja orang tersebut terburu-buru atau memiliki agenda lain yang harus segera ia laksanakan. Hal itu tentu mengganggu orang tersebut. Yang kedua, orang-orang banyak berpikir bahwa budaya jam karet itu adalah hal yang biasa. Contohnya nih, pasti kita sering berpikir, untuk apa sih datang cepat? Nanti juga yang lain bakal datang terlambat. Nah, pikiran-pikiran seperti ini yang membuat jam karet itu sering banget terjadi. Akhirnya orang yang berpikiran seperti itu akan datang terlambat dan terus mengulur waktu. Yang ketiga, yaitu kebiasaan orang yang memaklumi jam karet tersebut. Contohnya, jika ada orang yang terlambat dan ditanya kenapa kamu terlambat, akan memberikan alasan seperti, wah saya terjebak macet tadi, oh tadi hujan, jadi saya datang terlambat, atau oh maaf pak, tadi saya bangun terlambat, jadi saya juga datang terlambat hari ini. Yang akhirnya sebagian orang memaklumi keterlambatan dengan alasan-alasan tersebut. Jika terus-menerus memaklumi keterlambatan atau jam karet ini, tentu budaya jam karet akan semakin sulit untuk dihilangkan. Lalu, kenapa jam karet tidak dikenal di negara-negara yang menghargai waktu? Seperti di negara Jerman, Swiss, Jepang, Italia. Kenapa ya mereka tidak mengenal istilah jam karet? Untuk di Jerman sendiri, budaya tepat waktu sangat melekat pada warganya. Bahkan, mereka menganggap keterlambatan adalah suatu tindakan yang tidak sopan. Di Jerman, orang-orang yang terlambat akan langsung ditegur, dan orang-orang Jerman bila memiliki janji dengan seseorang akan melakukan konfirmasi keterlambatan mereka dengan disertai permintaan maaf. Orang Jerman tahu bahwa suatu keterlambatan dapat menghambat aktivitas lainnya, sehingga kita dapat mengetahui bahwa orang Jerman sangat menghargai waktu, bahkan terdapat anggapan dengan menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri dan orang lain. Negara selanjutnya yang tidak mengenal budaya jam karet adalah Swiss. Di negara Swiss, budaya tepat waktu merupakan hal yang ekstrim. Orang-orang di Swiss benar-benar menerapkan budaya tepat waktu. Contohnya, jika orang Swiss memiliki janji jam 10.30, maka mereka akan datang tepat waktu, yaitu jam 10.30. Yang maksudnya tidak lebih dari jam 10.35 atau kurang menjadi 10.25.
Penerapan budaya tepat waktu ini memiliki dasar dengan menghargai waktu, dengan demikian menghargai orang lain juga. Orang Swiss merasa ketepatan waktu menjadi kebahagiaan sejati bagi mereka. Selanjutnya ada negara Jepang yang juga terkenal dengan budaya tepat waktunya. Orang Jepang sangatlah terkenal dengan disiplin waktu. Mereka juga menerapkan prinsip kerja ya kerja, istirahat betul-betul istirahat. Dan juga orang Jepang sangat disiplin dengan hal kecil seperti buang sampah. Budaya tepat waktu dan disiplin waktu orang Jepang bermula dari pengaturan waktu yang baik. Hal uniknya, bila orang Jepang terlambat dan pulang kerja lebih cepat, mereka akan merasa malu. Bahkan jika ada kereta yang mengalami permasalahan dan menyebabkan keterlambatan pada penumpangnya, para masinis dan pekerja di perusahaan kereta api akan meminta maaf dengan membungkukkan badan khas Jepang karena membuat banyak orang terlambat. Kuatnya budaya tepat waktu di Jepang membuat mereka benar-benar menghargai waktu dan menghargai orang lain. Dengan adanya negara yang tidak mengenal istilah jam karet, membuat kita harus menyadari bahwa persepsi antar negara sangatlah berbeda. Negara-negara seperti Jerman, Swiss, Jepang sangatlah menghargai waktu dan berbanding terbalik dengan Indonesia yang masih melegalkan istilah jam karet. Dan ini juga aku berharap bahwa budaya jam karet yang ada di Indonesia bisa dihilangkan. Maka kita bisa memulainya dari diri kita sendiri. Walaupun menghilangkan budaya jam karet ini tidaklah mudah dan pasti membutuhkan proses yang lama juga. Karena tidak dipungkiri bahwa aku sendiri ataupun teman-teman pasti sering terlibat dengan budaya jam karet ini. Sekali lagi aku berharap bahwa kita semua, yaitu aku dan teman-teman semua, bisa lebih menghargai waktu dan sedikit demi sedikit menghilangkan budaya jam karet yang melekat dengan kita. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah mau menonton dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah!